Oke, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pertemuan yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang konsep routing. Oke, sekarang kita lihat materi kita ada apa saja. Nah, kita langsung saja membahas tentang konsep routing atau konsep dasar routing. Apa sih yang dimaksud dengan routing? Nah, routing itu merupakan teknik yang digunakan untuk menghubungkan jaringan yang memiliki network address yang berbeda. Routing ini akan menentukan jalur terbaik atau best path yang akan ditempuh paket data untuk mencapai suatu tujuan jaringan. Routing juga dapat berarti proses untuk meneruskan paket data dari suatu host pengirim ke host tujuan, di mana host pengirim ini dengan host tujuan memiliki network address yang berbeda. Nah, seperti kita ketahui bahwa routing ini bekerja pada OSI layer 3, di mana device yang digunakan adalah router atau switch layer 3. Nah, OSI layer 3 ini sangat erat kaitannya dengan pengalamatan IP address. Jadi pada routing itu akan selalu berhubungan dengan IP address. Oke, pada proses routing yang diolah adalah paket data yang berisi berbagai informasi routing, sehingga dapat menentukan kemana suatu paket akan dikirim. Nah, informasi routing ini memuat jalur terbaik atau best path yang sebaiknya ditempuh sebuah paket, di mana informasi routing disimpan oleh router pada sebuah tabel atau biasa disebut dengan tabel routing. Nah, tabel routing ini sangat penting karena digunakan sebagai pedoman untuk mengirimkan setiap paket data yang diterima oleh router, di mana terdapat 4 entry yang harus kita ketahui pada tabel routing. Nah, 1. Direct Connected Network. Direct Connected Network merupakan entry yang muncul secara otomatis pada saat kita mengaktifkan interface yang ada di router. Kemudian kita melakukan konfigurasi IP address pada interface tersebut. Kemudian yang kedua yaitu static root. Static root merupakan entry yang dibuat secara manual oleh administrator jaringan, di mana jika terjadi perubahan jaringan maka entry tersebut harus diubah secara manual. Kemudian yang ketiga adalah dynamic routing, merupakan entry yang muncul secara otomatis dari hasil pertukaran informasi dari beberapa router. Pertukaran informasi ini menggunakan protokol routing seperti RIP, IGRP, OSPF, BGP, dan protokol routing yang lain. Entry ini tidak dapat dibuat secara manual, tetapi seorang administrator harus mengaktifkan protokol dan network yang akan digunakan. Kemudian entry yang keempat adalah default route. Default route ini merupakan tabel routing yang di-entry secara manual atau static routing atau dengan menggunakan protokol routing dynamic. Nah, apabila network tujuan tidak terdapat pada tabel routing, maka kita harus menggunakan default route. Default route ini yang berarti adalah semua jaringan. Jadi, bagaimana cara mengaktifkan default route? Kita hanya memasukkan IP address 0000/0 atau subnet masknya 0000. Maka itu akan menuju ke semua jaringan yang ada. Demikian penjelasan singkat tentang konsep routing. Jangan lupa saksikan video berikutnya tentang static routing dan dynamic routing.